Dan bahkan setelah mengkonsumsi bom B ini, seseorang akan berdiri tegak seperti patung dan sama sekali tidak bergerak. Dan ini videonya banyak banget tuh. Waktu itu sempat tersebar juga gitu ya. Mereka mematung ini nggak cuma sebentar. Ada yang berjam-jam, ada yang berhari-hari, bahkan ada yang berminggu-minggu. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, pembahasan kita hari ini nih geng. Kita akan membahas sebuah isu yang sebenarnya udah sempat gue bahas beberapa waktu lalu, apa setahun lalu gitu ya. Jadi ini pembahasannya tentang zombie. Sebenarnya kalau kita lihat lagi konten-konten gue yang lama itu ada beberapa pembahasan tentang zombie ini yang benar-benar real, serius banget gitu ya. Ada juga yang sebenarnya hanya ilusi gitu. Kalau yang realnya itu gue membahas tentang narkoba flaka. Ya dimana narkoba flaka ini dianggap sebagai jenis narkoba yang menggerogoti seluruh tubuh si penggunanya dan merubah kulit si penggunanya itu jadi borokan gitu loh geng. Dagingnya membusuk gitu dan bersikap benar-benar seperti zombie. Ada juga pembahasan yang berhubungan dengan sebuah perusahaan fiktif di saat itu kita bahas. Kalian bisa cek juga di antara konten-konten gue yang pernah gue buat. Terus juga yang terakhir kita bahas tentang Philadelphia, orang-orang yang bersikap seperti zombie, ya kan? Nah tapi kan hanya itu semua udah ya kita tahu ya, kita lihat itu hanya sebuah pengaruh narkoba gitu ya yang membuat mereka itu ya bersikap kayak gitu. Tetapi yang hari ini kita bahas itu adalah sebuah isu ditemukannya virus yang dinamakan dengan virus zombie. Nah ini berbeda nih dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya. Nah langsung aja kita bahas tentang virus zombie ini di sisi lain. Sejujurnya ini benar-benar membuat miris ya. Kita belum selesai dengan pandemi COVID-19 yang membuat ekonomi negara kita dan negara lain lah gitu ya, seluruh dunia menjadi amburadul. Tiba-tiba kita diisukan lagi dengan kemunculan adanya virus baru yang didapatkan oleh beberapa ilmuwan setelah virus ini terperangkap di bawah permukaan air selama 50.000 tahun katanya. Dan virus ini disebut dengan virus zombie dan bakal bisa menjadi pandemi baru. Kita menghadapi COVID-19 aja udah pusing, gimana menghadapi pandemi baru gitu kan. Banyak orang yang membayangkan kalau virus zombie ini, karena namanya virus zombie, itu akan membuat kita tuh berubah menjadi seperti zombie kayak di film Resident Evil. Kondisi kita bakal jadi menyeramkan, terus juga luka sekujur tubuh dan tidak memiliki pikiran, kita berjalan seperti mayat hidup. Nah, apakah benar seperti itu? Apakah setelah terkena virus ini kita akan menjadi zombie gitu ya? Dan apa yang membuat hal ini sangat menakutkan? Nah, langsung nih kita bahas nih ya. Semuanya berawal dari beberapa ilmuwan yang berasal dari Universitas Aix-Marseille, Prancis. Yang dimana para ilmuwan ini dipimpin oleh seorang ahli mikrobiologi yang bernama Jean-Marie Alempic dari Pusat Penelitian Ilmiah Nasional Prancis. Di saat itu mereka menemukan sebuah virus kuno, virus lama yang sudah terkubur ya, yang mereka beri nama virus zombie. Dan virus ini ditemukan di permafrost yang mencair di danau beku Siberia. Virus zombie ini mereka temukan terperangkap di bawah dasar danau selama 48.500 tahun. Entah bagaimana cara mengukurnya, yang jelas mereka mengatakan kayak gitu. Dan perlu kalian ketahui dulu ya, apa itu permafrost. Nah, permafrost ini adalah lapisan beku permanen di atas atau di bawah permukaan bumi. Jadi permafrost ini bahasa simpelnya ya, dia itu terdiri dari tanah, kerikil, terus ada pasir dan biasanya diikat oleh es gitu. Kayak unsur benda-benda yang ada di muka bumi tapi membeku gitu loh. Membeku dan semuanya itu terjaga. Biasanya permafrost ini suhunya tetap atau juga bisa di bawah 0 derajat Celcius. Dan ini setidaknya bertahan hingga 2 tahun lah kurang lebih ya. Dari penemuan virus zombie yang sekarang lagi heboh di perbincangan di dunia, ini mereka mengelompokkan ada 13 patogen baru yang ditemukan, geng. Jadi patogen ini sendiri perlu gue jelasin sedikit ya. Ini adalah istilah medis atau nama lain dari kuman. Jadi kalau kita simpelnya nyebutnya kuman gitu ya. Jadi kuman-kumannya itu dibagi ke dalam 13 kelompok. Ada 13 jenis. Dan seperti yang kita ketahui, patogen atau kuman itu adalah penyebab infeksi di tubuh kita. Virus zombie ini masuk ke dalam kelompok patogen yang dinamakan sebagai Pandora virus Yedoma. Dan ukurannya itu bisa dikatakan cukup besar untuk kategori patogen, kategori kuman apabila dilihat menggunakan mikroskop bercahaya. Dan Pandora virus sendiri pada awalnya juga pernah ditemukan di bawah dasar danau di daerah Yukichi Alas di Yakutia,
Rusia. Dan virus-virus ini itu juga dapat ditemukan atau dapat diambil sumbernya seperti dari lapisan danau, ya kan, yaitu tadi permafrost ini, terus juga dari kulit mamut, terus juga didapatkan di organ dalam serigala Siberia yang semuanya itu terkubur memang di dalam permafrost, terikat di dalam permafrost tersebut. Mungkin ini penjelasan gue agak membingungkan karena memang ini banyak bahasa biologisnya gitu ya geng ya, bahasa ilmiahnya gitu. Karena memang mempelajari tentang virus, berbicara tentang virus, ya harap dimaklumi bahasa-bahasanya mungkin tidak familiar di telinga kita. Tapi semoga ini menjadi informasi yang bagus ya buat kalian ya, agar tidak terlalu heboh gitu, tidak terlalu takut gitu dengan kemunculan isu virus zombie ini. Oke, kita lanjutkan lagi nih. Jadi di dalam penelitian para ilmuwan itu mereka menggunakan amoeba bersel tunggal. Mereka menguji coba virus ini yang mereka temukan, kan ada 13 jenis tadi. Ketika mereka tes, ternyata virus-virus ini sangat bisa gitu ya menginfeksi tubuh manusia dengan mudah, dan bahkan ini akan merubah dunia dalam kondisi pandemi lagi. Lalu kemudian para ilmuwan ini mencoba untuk mengisolasi Pandora virus Yedoma. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa bahayanya virus zombie ini. Dan yang mereka temukan dari hasil penelitian adalah Pandora virus Yedoma adalah jenis virus yang dapat menginfeksi amoeba, yaitu organisme kecil bersel tunggal yang hidup di kawasan yang lembab. Nah, walaupun untuk saat ini memang uji cobanya itu masih sebatas ke amoeba gitu ya, belum ke manusia. Tapi menurut Jean Marie Alempik, ada potensi yang sangat berbahaya dari virus zombie yang lain yang terkubur di permafrost Rusia ini dan bisa menjadi ancaman yang sangat signifikan bagi kehidupan dan kesehatan manusia. Menurut dia ada virus zombie yang dapat menyebar gitu ya ke manusia dan juga hewan. Lalu kemudian kalau menurut Anthony S. Fauci, dia ini adalah Direktur National Institute of Allergy and Infectious Diseases. Peluang penularan wabah virus zombie ke manusia sebenarnya sangat kecil, tapi bukan berarti tidak mungkin. Ini mungkin aja terjadi. Karena menurut dia, virus penyebab penyakit pada manusia tidak sanggup bertahan melalui siklus pembekuan dan juga pencairan berulang seperti di permafrost. Dan di saat penemuan ini, sebenarnya nggak cuma virus zombie yang berhasil ditemukan oleh para ilmuwan ini, geng. Di sana mereka juga menemukan di dalam bahan organik lapisan es yang mencair ini ada kandungan mikroba seluler yang dihidupkan kembali, serta adanya virus yang tetap tidak aktif sejak zaman prasejarah. Jadi ada beberapa virus yang sebenarnya ya tetap tertidur, tetap mati gitu ya, dan tidak berbahaya. Dan berita tentang virus zombie ini ya membuat orang-orang jadi bertanya-tanya gitu ya tentang kesehatan masyarakat dunia. Tapi justru para ilmuwan tidak mengkhawatirkan itu, geng. Hanya saja pemberitaan atau media yang membesar-besarkan gitu. Mereka justru tidak khawatir dengan virus zombie yang ada, tetapi mereka justru khawatir dengan perkembangan virus-virus yang terbukti jadi ancaman yang udah pernah terjadi gitu ya bagi manusia. Misalkan seperti virus yang penyebab Ebola, terus juga ada kolera, demam berdarah dan juga flu, dan itu udah terbukti berbahaya. Sementara virus zombie ya ini kan baru ditemukan dan belum terbukti bisa tertular kepada manusia gitu, geng. Dan sampai saat ini penelitian tentang virus zombie ini masih terus berlanjut dan sudah dicoba ke beberapa kemungkinan ya, misalkan kayak gimana kalau terpapar cahaya, terpapar panas, oksigen, dan faktor lingkungan di luar ruangan lainnya gitu. Apakah virus ini bereaksi atau justru bakal mati? Nah, itu lagi dites sama pihak ilmuwan, jadi jangan khawatir. Dan virus zombie ini memang dinyatakan sebagai salah satu virus kuno yang pada akhirnya ditemukan lagi gitu ya. Masih banyak gitu virus-virus yang belum terbangunkan atau belum diketahui dan masih tertidur di bawah lapisan es. Makanya global warming yang selama beberapa tahun belakangan ini disuarakan oleh dunia gitu ya, itu bukan cuma main-main, geng. Gak cuma soal pemanasan global yang bisa mencairkan es di kutub, tetapi juga ini berhubungan dengan banyaknya penyakit yang akan terlepas yang selama ini tertidur terikat di dalam es-es tersebut gitu. Dan juga kemungkinan bakal ada lebih banyak virus kuno yang masih hibernasi di permafrost yang belum ditemukan. Jadi kalian bisa bayangkan ya, kalau memang virusnya berbahaya dan belum sempat diteliti, nah itulah nanti yang akan menjadi ancaman terbesar bagi umat manusia. Jadi kurang lebih kayak gitu ya, geng ya. Meskipun saat ini banyak masyarakat yang beranggapan kalau virus zombie adalah sebuah virus yang dapat merubah orang jadi zombie, tapi pada kenyataannya bukan itu. Yang dimaksud adalah virus ini sudah terkubur terlalu lama dan akhirnya hidup kembali. Jadi disebut dengan virus zombie. Dan untuk saat ini ilmuwan masih melakukan penelitian tentang virus zombie ini, geng. Sebenarnya gini, kita nggak perlu khawatir ya tentang virus zombie ini, karena memang pemberitaan mungkin agak sedikit berlebihan tentang virus zombie
seperti ini. Namun virus ini dimaksudkan untuk memperingatkan kita kalau virus ini telah ditemukan gitu geng. Tapi nih ya, walaupun virus ini tidak terlalu berdampak karena memang masih di dalam penelitian dan mungkin akan segera bisa dijinakkan gitu kan, akan segera dicari penawarnya gitu. Namun ada beberapa hal di dunia ini yang bisa merubah seseorang atau berubah manusia menjadi zombie. Seperti yang sebelumnya pernah gue bahas, yaitu tentang narkoba jenis Flaka, yang dimana setiap orang atau pecandu yang memakai narkoba jenis ini, maka tubuhnya akan digerogoti semacam luka-luka dan mirip seperti zombie. Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya sudah pernah ada kejadian tentang efek narkoba yang merubah manusia menjadi zombie. Di saat itu banyak juga yang mencurigai kalau para pecandunya ini memakai Flaka, tetapi ternyata bukan. Nah, ini langsung aja kita bahas nih ya, tentang obat-obatan yang bisa merubah seseorang atau pemakainya menjadi seperti zombie. Yang pertama kita akan membahas kasus di Indonesia terlebih dahulu. Bocah Kendari pemakai pil PCC. Nah, di sini gue tampilkan sedikit cuplikannya. Kalau misalkan kalian mau yang lebih lengkap, kalian bisa search sendiri di YouTube, banyak banget. Di sini terlihat seorang bocah yang bersikap aneh banget. Dia itu pengen bangun tapi nggak bisa. Terus juga sikapnya itu kayak orang yang halusinasi gitu ya, mirip seperti mayat hidup. Nah, kejadian ini di Kendari. Dan di saat itu yang mengalami hal serupa nggak cuma bocah ini, geng. Jadi ada beberapa orang lain yang mungkin ini adalah kelompoknya dia gitu ya, teman-temannya juga bersikap yang sama seperti zombie. Di saat itu kepala BNN Kendari mengatakan kalau mereka ini akhirnya harus dimasukkan ke rumah sakit jiwa untuk dicek gitu ya, mentalnya kenapa, ini anak-anak kenapa gitu, karena memang sikapnya itu sudah seperti orang yang tidak waras. Belakangan barulah diketahui kalau mereka ini menjadi korban dalam tanda kutip, dalam penyalahgunaan pil yang bertuliskan PCC. Jadi PCC ini ada kepanjangannya, geng, paracetamol kafein karisoprodol. Nah, jadi ini bukan narkoba jenis Flaka yang digadang-gadang, yang sengaja diracik dari berbagai macam zat gitu ya, yang membuat orangnya itu halusinasinya itu parah banget. Nah, sebenarnya obat ini tidak boleh dipakai di ruang publik. Kalau memang seorang pecandu harus memakai obat ini gitu ya, dia harus memakai di dalam sebuah ruangan tertutup, harus ditemani gitu. Jadi kalau misalkan dia memakai di ruang publik seperti bocah-bocah Kendari ini lakukan, maka bisa terjadi hal fatal. Contohnya adalah bunuh diri atau mereka melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan kecelakaan dan lain-lain. Nah, makanya di dalam kejadian ini benar-benar menggemparkan masyarakat Kendari di saat itu, karena belum pernah ditemukan sebelumnya kejadian yang seperti ini, geng. Kita ke jenis obat-obatan terlarang selanjutnya yang membuat seseorang menjadi seperti zombie, yang bernama scopolamine, herbal dari Kolombia. Herbal yang satu ini memang berasal dari Kolombia, negara penghasil kokain. Tapi ini berbeda dengan kokain. Dan dampak daripada ramuan herbal yang satu ini benar-benar mengerikan. Karena dia dalam dosis kecil aja itu dapat membuat seseorang tuh halusinasi parah. Ditambah lagi, orang yang halusinasi ini tidak sadarkan diri namun bisa disuruh-suruh. Dan bahkan setelah dia sadar, dia bisa lupa begitu saja gitu apa yang sudah terjadi sebelumnya. Ngeri nggak tuh? Kalau ada seseorang yang tiba-tiba dicekokin herbal ini ya, atau obat-obatan jenis ini, tiba-tiba dia menjadi korban pelecehan, bisa aja kan, dan dia tidak bisa menuntut karena dia tidak tahu apa-apa gitu. Karena ini berbeda dengan obat bius. Kalau obat bius ya pasti orangnya itu pingsan, lalu si orang yang melakukan pelecehan ini ya bisa bebas melakukan apa aja, tapi dengan orang yang tidak sadarkan diri alias orang pingsan, ya sama aja kayak dia berhubungan dengan mayat gitu kan. Nah, tapi ini bisa disuruh apapun gitu, disuruh berdiri mau, disuruh ngapain juga mau gitu. Nah, kalau misalkan seseorang itu melaporkan dia adalah korban pelecehan, terus tiba-tiba ada bukti CCTV, di CCTV itu akan terlihat mereka melakukan hubungan semacam orang suka sama suka, karena dia disuruh apapun mau gitu kan, berbeda dengan orang yang dibius gitu. Pernah salah satu jurnalis dari Vice yang bernama Ryan Duffy, dia mencoba untuk datang gitu ya ke Kolombia dan mewawancarai beberapa orang untuk mendapatkan informasi di mana obat-obatan ini bisa didapatkan. Dan ternyata banyak sekali di sudut-sudut
sudut kota-kota terpencil Kolombia orang-orang yang ahli meracik obat-obatan atau herbal jenis ini. Dan obat herbal yang satu ini sering juga dikenal dengan nama The Devil's Breath. Jadi kurang lebih artinya adalah nafas iblis. Cara penggunaannya cukup simpel. Ada yang tipenya tuh kayak serbuk lalu ditiupkan ke wajah seseorang, atau bisa juga dicampur ke minuman. Dan herbal ini akan merubah orang tersebut dalam waktu singkat menjadi halusinasi seperti zombie, namun bisa disuruh-suruh. Dalam beberapa kasus mengerikan yang pernah terjadi di Kolombia adalah yang pertama, orang tersebut dikuras isi rekeningnya. Itu masih simple. Lalu ada yang dilecehkan. Itu masih belum seberapa. Ada yang lebih gila lagi adalah secara sukarela si korbannya menyerahkan organ tubuh. Karena seperti yang kita ketahui di Kolombia tuh perdagangan manusianya masih serem amat, geng. Bener-bener ngeri gitu. Dan itulah yang terjadi di Kolombia yang dilakukan oleh orang-orang peracik herbal yang bernama skopolamin ini. Lalu kenapa orang Kolombia bisa menciptakan obat ini? Pasti ada sejarahnya ya, geng. Ternyata skopolamin ini memang herbal tradisional sebenarnya, tapi diperuntukkan untuk zaman kerajaan dulu. Jadi di zaman dulu para raja-raja itu memiliki selir-selir, alias wanita-wanita yang bebas dia tiduri selain istrinya gitu. Nah ternyata para raja ini tidak mau ketika dia meninggal dunia selir-selirnya ini jatuh ke tangan orang lain. Dia maunya kalau dia mati maka selir-selir dan juga istrinya ikut dikubur bersama dia. Hal yang dia lakukan adalah meracik obat skopolamin ini lalu diminumkan kepada para selir agar efeknya halusinasi. Maka para selir ini bisa diminta untuk dikubur bersama tuannya alias si raja yang meninggal dunia. Dan mereka secara sukarela melakukan itu. Nah jadi ada sejarahnya ya herbal dari Kolombia yang satu ini. Lalu di masa modern ternyata obat ini juga pernah digunakan oleh pihak CIA dalam mencari para pelaku kriminal yang ada di dunia, termasuk di Kolombia sendiri. Jadi CIA menggunakan obat ini untuk membuat si tahanan mengakui semua perbuatannya. Karena di dalam hal ini ketika mereka halusinasi, mereka itu akan bersikap jujur dan mau disuruh dan diminta apapun gitu kan. Akhirnya digunakanlah untuk membuat para tahanan ini mengakui dan memberikan informasi apabila masih dalam pengembangan kasus. Misalnya lu ditangkap nih, lu kriminal gitu, lu gak mau ngebocorin siapa bos lu gitu ya, lu anggota geng gitu. Akhirnya diberikan nih herbal ini. Mau gak mau karena lu udah halusinasi, lu bakal menceritakan semua informasi rahasia kepada pihak CIA. Nah, herbal ini dibuat dari salah satu jenis pohon yang tumbuh di hutan Kolombia. Nama pohon itu adalah nama borrachero dan ini merupakan memang pohon tradisional yang ada di Kolombia. Dan bahkan orang tua di masyarakat Kolombia memanggil atau menamakan pohon ini sebagai pohon yang bisa membuat mabuk gitu. Dan para orang tua di Kolombia biasanya melarang anak-anak mereka bermain di bawah pohon ini karena memang berada di dekat pohon ini aja tuh bisa membuat seseorang menjadi halusinasi. Sekarang kita menuju ke obat-obatan yang terlarang lainnya yang bernama bom B. Kali ini terjadi di Kongo. Ini adalah jenis obat-obatan yang cukup mengerikan yang bernama bombe. Nah, bombe ini merupakan obat artisanal yang dapat merubah seseorang ya halusinasi layaknya zombie. Di saat seluruh dunia sedang repot mengurusi COVID-19, ya kan? Seluruh dunia 3 tahun belakangan itu ya heboh lah dengan COVID-19. Di Kongo malah pemerintahnya sedang kerepotan menangani bombe ini. Karena banyak banget remaja-remaja yang menjadi pecandu bombe. Nama bombe sendiri diambil dari bahasa lokal yang ada di Kongo dan artinya itu adalah kuat. Dan bahan untuk membuat bombe ini berasal dari bubuk coklat yang diperoleh dari penghancuran inti keramik katalitik converter. Ini sebenarnya bagian dari kayak bukan oli sih, tapi yang jelas untuk mesin mobil gitu sebenarnya. Fungsinya itu adalah untuk mengurangi emisi gas beracun dalam pipa knalpot kendaraan. Bahan inilah yang tiba-tiba dihancurkan menjadi halus warnanya coklat dan dijadikan obat-obatan terlarang atau narkoba oleh anak-anak di Kongo. Penggunaannya itu dicampur dengan berbagai pil yang bisa membuat efek orang-orang itu kehilangan pikiran gitu ya. Jadi pikirannya kosong. Dan bahkan setelah mengkonsumsi bombe ini, seseorang akan berdiri tegak seperti patung dan sama sekali tidak bergerak. Dan ini videonya banyak banget tuh. Waktu itu sempat tersebar juga gitu ya. Mereka mematung ini nggak cuma sebentar. Ada yang berjam-jam, ada yang berhari-hari. Bahkan ada yang berminggu-minggu. Ada juga yang efeknya itu mereka berjalan, tapi berjalannya itu benar-benar seperti zombie gitu loh, geng. Nyeret-nyeret gitu. Dan kebanyakan dari orang-orang yang menggunakan bombe ini berasal dari kota
Kinshasa. Makanya banyak yang menjuluki orang-orang pecandu ini dengan sebutan zombie dari Kinshasa. Bombay ini sangat murah harganya karena memang didapatkan dari limbah mobil-mobil bekas yang ada di Kongo. Dan mereka hanya butuh membayar $1 per dosis. Ya kurang lebih Rp15.000. Dan hal ini membuat para pecandu Bombay sangat banyak di Kongo. Mereka tersebar di setiap sudut kota. Nah, ketika seseorang diwawancarai ya, kenapa dia memilih untuk mengkonsumsi Bombay? Ternyata ini semua berhubungan dengan kondisi ekonomi mereka yang benar-benar miskin ya. Mereka mengatakan dengan mengkonsumsi Bombay maka saya dapat melupakan semua masalah yang ada di dunia. Saya melihat orang-orang barat katanya itu memiliki rekening yang cukup banyak di bank account mereka sementara kami hidup miskin. Maka kami mengkonsumsi Bombay agar hidup kami jauh lebih ringan. Jadi itulah alasannya. Dampak dari penggunaan narkoba jenis ini benar-benar serius geng. Ini nggak main-main. Karena memang catalytic converter atau limbah yang didapat dari knalpot mobil itu mengandung zat yang sangat-sangat beracun bagi manusia. Karena efek jangka panjangnya adalah akan mengakibatkan kanker. Dan sampai saat sekarang ini, pihak pemerintah yang ada di Kongo sedang memperjuangkan bagaimana cara menghentikan kecanduan dari Bombay ini. Karena efeknya itu bisa terlihat hanya dalam waktu sebulan. Seseorang akan mengalami dampak yang sangat serius. Apalagi kalau sudah 1 tahun pemakaian, itu jelas-jelas akan menyebabkan kanker. Kita ke narkoba selanjutnya yang bernama Spice. Spice ini adalah jenis narkotika yang tidak sengaja ditemukan. Jadi pas lagi ngeracik-ngeracik tiba-tiba bisa menghasilkan sebuah obat-obatan yang ternyata bisa membuat seseorang halusinasi. Spice ini pertama kali ditemukan oleh seorang ahli kimia organik yang bernama John Huffman di Clemson University, South Carolina, Amerika Serikat. Di saat itu Huffman sedang mencari cara baru atau obat-obatan baru untuk mengatasi anti-inflamasi. Dan di saat itu dia mencoba untuk menciptakan ratusan kanabis atau ganja yang terbuat dari bahan sintetis. Jadi ibaratnya gini, kalau ganja itu alami, sebenarnya banyak sekali manfaatnya. Hanya saja ya dipolitisasi sehingga menjadi barang terlarang. Padahal kalau dipikir-pikir pengobatan menggunakan ganja atau ganja medis itu sangat baik. Tapi sayangnya ya kita paham lah ya dipolitisasi oleh para elit-elit yang memainkan uang gitu ya. Jadi di sini karena ganja itu terlarang, maka dicarilah penggantinya yang bisa membuat efek sama seperti ganja, namun bahannya tidak alami. Di sini yang dilakukan oleh Huffman, dia menciptakan ada 100 barang yang efeknya sama seperti ganja. Makanya disebut dengan kanabis sintetis. Bahkan dia di sini juga membuat kanabis sintetis jenis JW018. Jadi JW-018 kodenya. Nah, setelah menemukan beberapa benda atau beberapa hal yang berhubungan dengan kanabis sintetis, pada tahun 2006 dia membuat sebuah pernyataan yang jelas-jelas ini sebenarnya peringatan gitu ya buat manusia yang mengkonsumsi obat-obatan yang dia teliti ini. Jadi dia mengatakan zat temuannya dia itu tidak layak dikonsumsi oleh manusia. Namun anehnya yang namanya manusia, apalagi orang-orang yang kecanduan dengan hal-hal yang membuat halusinasi atau memakai narkoba, mereka akan mencari 1001 cara untuk tetap berada di vibe tersebut atau berada di rasa itu gitu ya. Jadi pecandu-pecandu itu dia kalau bisa seumur hidupnya dia merasa halusinasi terus, malah dia seneng gitu. Nah, jadi makanya himbauan dari si peneliti kanabis sintetis ini malah diabaikan gitu ya. Banyak orang-orang yang tiba-tiba memakai produk hasil penelitian dari Huffman ini, padahal dia sudah melarang. Dan bahkan obat-obatan atau ganja sintetis atau sebutan lain kanabis sintetis ini malah diperjualbelikan di dunia maya di saat itu. Dan penjualan kanabis sintetis jenis Spice ini itu populer bersamaan dengan semakin populernya obat yang bernama mefedron atau akrab dijuluki MCAT. Dan dua zat ini lucunya ya dijual di marketplace di saat itu tidak sebagai obat-obatan untuk dikonsumsi, tapi lebih kepada zat pewangi ruangan atau pupuk tanaman gitu. Jadi kamuflasenya dijual di marketplace tuh kayak gitu geng. Jadi nggak terhitung sebagai narkoba atau obat-obatan. Kanabis sintetis ini atau Spice tersebut itu akhirnya dikonsumsi oleh orang-orang dan memang pada awalnya efeknya itu seperti efek ganja gitu ya, ganja murni. Tetapi ada efek lain atau efek samping yang terjadi setelah mengkonsumsi Spice ini. Jadi para pemakainya ini akan berdampak seperti halusinogenik kuat. Semisal kayak orang make LSD. Kalau kalian tahu LSD itu juga yang banyak orang-orang pinter pakai atau seniman-seniman pakai. Dan kalau nggak salah Steve Jobs penemu Apple juga
mengkonsumsi LSD itu. Namun LSD banyak yang mengatakan narkoba LSD ini tidak membuat orang kecanduan, tidak membuat orang itu ketergantungan. Jadi dia di saat pakai halusinasi, orang semakin kreatif gitu ya. Bahkan ada yang bisa bicara dengan pohon, dengan burung gitu ya halusinasinya. Udah selesai dari situ bangun tidur gitu ya. Udah that's it gitu. Udah nggak ada efek apa-apa dan tidak membuat seseorang tuh pengen lagi. Nah tapi kanabis sintetis efeknya sama dengan LSD, namun membuat seseorang kecanduan dan mengalami kerusakan otak. Dan untuk saat ini, berbagai macam kamuflase dibuat oleh para pengedar. Bahkan spice ini bentuknya sekarang sudah dijual dalam wujud kristal. Nah memang kenapa diperjualbelikan semacam pupuk gitu ya kamuflasenya, karena memang spice ini bisa menjadi unsur zat kimia yang baik untuk pupuk tanaman. Tetapi orang-orang lebih mempergunakan ini untuk pengganti ganja. Dan dampaknya halusinasinya jelas seperti zombie. Orang tidak sadar berjalan seperti manusia biasa tapi otaknya kosong, ya kan, kepalanya kosong, matanya kosong gitu. Dia berjalan kemanapun tanpa pikiran yang jelas. Oke, selanjutnya kita akan membahas narkoba atau obat-obatan terlarang yang lain yang dampaknya juga membuat si pecandunya menjadi seperti zombie, yaitu Black Mamba. Oke, Black Mamba ini sama seperti spice tadi. Dia ini adalah kanabis sintetis alias obat-obatan yang diciptakan untuk meniru efek ganja. Dampak dari pemakaian Black Mamba sama seperti spice. Namun bedanya, pemakaian Black Mamba ini membuat si pemakainya menjadi halusinasi ditambah timbulnya penyakit lain. Salah satunya adalah kesulitan bernafas, muntah-muntah, dan mereka kehilangan kendali atas bagian-bagian motorik tubuh mereka. Jadi kayak misalkan lo pakai itu halusinasi terus lo nggak bisa gerakin tangan, jari lo juga nggak bisa. Jadi kayak saraf lo tuh pada mati gitu, pada pingsan lah. Jadi nggak bisa digerakkan sementara. Walaupun ini diciptakan untuk meniru efek kanabis, efek ganja, namun Black Mamba ini ternyata terlalu over. Jadi dampaknya itu bisa 2-5 kali lipat daripada efek ganja yang membuat seseorang seperti mayat hidup. Dia hanya akan menganga, ya kan? Pikirannya kosong, dia masih hidup tapi tidak bisa menggerakkan badannya. Kalau spice tadi kan membuat orang tuh halusinasi masih bisa jalan, tapi kalau Black Mamba benar-benar orang tersebut seperti di tengah-tengah sekarat antara hidup dan mati. Dan apalagi kan sesak nafas gitu, geng. Dan seperti yang kita ketahui ya, efek ganja aja itu membuat orang-orang tuh lemes gitu kan. Pengennya tuh tiduran, pengennya itu rebahan gitu ya, chill gitu. Bawaannya nggak bisa yang terlalu kenceng gitu kan. Nah ini 5 kali lipatnya ganja. Kalian bisa bayangkan tuh bagaimana lemesnya seseorang gitu ya ketika terkena dampak Black Mamba ini. Dan bahkan di Spanyol sempat ditemukan gitu ya, digagalkan oleh pihak kepolisian, jenis Black Mamba yang sangat-sangat kuat, yang dimana efeknya itu bisa 80 kali lebih kuat daripada ganja murni. Dan di saat itu pihak kepolisian Spanyol berhasil menggagalkan sekaligus meringkus para pengedarnya. Dan para pengedarnya ini langsung memberitahu kepada pihak kepolisian bagaimana cara untuk mengkonsumsi barang tersebut. Jadi caranya itu dilarutkan ke dalam air, geng. Setelah dilarutkan, dimasukkan ke dalam botol kecil semacam kayak botol parfum. Nah itu disemprotkan ke rokok baru dikonsumsi. Jadi istilahnya tuh barang ini sebenarnya jauh lebih bisa berkamuflase dibandingkan ganja. Kalau ganja kan orang-orang akan membawa dalam bentuk fisiknya gitu ya, daun kering atau mungkin daun basah atau mungkin sudah dibungkus sedemikian rupa. Nah sementara Black Mamba lebih gampang lagi gitu ya mengelabuhi pihak petugas penyeberangan, misalkan kayak di bandara atau di pelabuhan dan lain-lain gitu ya, pasti kan ada pemeriksaan. Nah ini lebih gampang untuk berkamuflase karena bentuknya seperti parfum. Oke geng, itu dia barisan obat-obatan terlarang yang membuat seseorang bisa menjadi zombie. Jadi kalau kita berbicara tentang zombie, bukan virusnya yang akan membuat kita jadi zombie, tapi virus yang sudah bangkit kembali dijuluki dengan virus zombie. Tetapi hal yang dapat merubah seseorang menjadi zombie adalah narkoba. Jadi ada beberapa jenis narkoba yang dapat membuat seseorang menjadi seperti zombie. Mulai dari fisiknya yang membusuk, ya kan, tubuhnya yang benar-benar hancur, dan sikap mereka yang terlihat seperti orang yang kosong pikirannya, seperti mayat hidup, ya kan, bersikap mematung dan juga berjalan tanpa tujuan.